Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bu Intan akan mengulas kembali materi bab 3 yang sebelumnya telah anak-anakku pelajari di rumah, yaitu tentang pengenalan organisasi otonom. Simak baik-baik ya. Semoga dengan penjelasan ini anak-anak bisa lebih paham mengenai materi ini. Apa sih organisasi itu? Nah, organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan. Jadi, anggota dari organisasi itu ada beberapa orang, tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi ada banyak orang. Nah, organisasi disebut juga persyarikatan. Salah satu contoh persyarikatan yaitu adalah Persyarikatan Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di bab sebelumnya. Setelah anak-anak paham organisasi, kita akan masuk ke organisasi otonom. Apa sih Bu Guru organisasi otonom itu? Jadi, organisasi otonom adalah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, jadi organisasi otonom Muhammadiyah itu adalah organisasi yang berada dalam kelompok Muhammadiyah, tapi diberikan hak untuk mengatur organisasinya sendiri. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ke contoh organisasi otonom. Nah, organisasi otonom ini biasanya disingkat sebagai ORTOM. Jelas ya anak-anak? Lalu, kira-kira apa tujuan diadakannya organisasi otonom Muhammadiyah? Ada yang tahu? Pasti sudah pada tahu karena kemarin kita sudah membaca buku masing-masing. Jadi yang pertama adalah untuk menampung bermacam-macam kelompok dan kegiatan yang ada di Muhammadiyah. Karena kegiatan dan kelompok di Muhammadiyah itu ada banyak, anggotanya ada banyak, jadi dibentuk organisasi otonom Muhammadiyah sehingga bisa mengatur wewenang sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan atau tujuannya. Yang kedua yaitu untuk menyiapkan generasi penerus Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi yang ikut organisasi itu tidak hanya yang sudah tua, tidak hanya ibu atau ayah, anak-anak semua. Jadi kelompok atau organisasi Muhammadiyah itu ada yang masih pelajar, kemudian remaja dan sebagainya. Nanti akan Ibu jelaskan di selanjutnya. Nah, contoh ORTOM Muhammadiyah atau organisasi otonom Muhammadiyah itu yang akan kita bahas ada 2 di semester ini, yaitu yang pertama Aisyah dan yang kedua Nasyiatul Aisyah
Apakah perbedaannya? Kita akan bahas satu persatu. Contoh yang pertama yaitu Aisyah. Nah, karena pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah ditugaskan untuk membaca materi tentang Aisyah, maka di sini sekarang Bu Guru mau menjelaskan sedikit rangkuman tentang Aisyah. Untuk selengkapnya nanti anak-anak bisa membaca di buku masing-masing ya. Jadi, organisasi Aisyah itu didirikan oleh Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, yaitu istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang masih ingat siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Ya benar, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Nah, kalau Aisyah yang mendirikan adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kapan didirikan? Jadi Aisyah itu didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 Masehi. Lalu apa itu Aisyah? Jadi pasti anak-anak masih ingat kan? Aisyah itu adalah perkumpulan ibu-ibu atau wanita Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pengajian, menyantuni anak yatim, dan sebagainya. Tapi anak-anak, apakah anak-anak tahu bahwa sebelum Aisyah itu dinamakan Aisyah, ibu-ibu muda itu mendirikan perkumpulan yang diberi nama Sopo Tresno. Jadi sebelum Aisyah berdiri itu namanya adalah Sopo Tresno, kemudian diganti dengan nama Aisyah. Nah, asal nama Aisyah itu berasal dari nama istri Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Aisyah. Nah, lalu tujuan Aisyah adalah menggerakkan kaum wanita Islam dan memberikan mereka lapangan beramal seluas-luasnya, sehingga terwujudlah masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat di gambar sebelah ini, ada gambar warnanya hijau, itu adalah lambang Aisyah. Nah, lambang Aisyah ini sama dengan lambang Muhammadiyah, yaitu matahari yang bersinar 12 dan bertuliskan Aisyah di tengah lingkaran dengan huruf Arab. Siapa yang bisa membaca tulisan Arab? Hebat. Jadi itu tadi beberapa rangkuman mengenai Aisyah. Semoga anak-anak masih mengingat dan memahami tentang organisasi otonom Aisyah ini.
Alhamdulillah kita telah belajar mengenai pengenalan organisasi otonom dan juga salah satu contohnya yaitu Aisyah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Nasyatul Aisyah. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.